Kalau misalkan kalian nggak ngelembur, kalian bisa dapat segitu. Tapi kalau misalkan kalian lembur, 1 bulan tuh mungkin kalian bisa naik sekitar 1 sampai 3 juta tuh kalian dapat. Gitu. Tergantung nanti banyaknya lemburan kalian. Nah, kalian bisa dapat uang tambahan buat tabungan tuh ya dari sana, dari lemburan sana. Gitu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku dimanapun kalian berada. Konnichiwa, kembali lagi bersama aku di sini Aojak di channel yang penuh suka duka ini ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali di hari yang cerah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita syukuri ya teman-teman ya. Masih diberi kesehatan baik secara fisik dan mental tentunya ya. Akunya sehat, teman-temannya juga sehat. Jadi kita bisa saling bertemu melalui media YouTube ini. Jadi hari ini hari Sabtu teman-teman, posisi jam 5 sore ya. Alhamdulillah aku ada kesempatan mau bikin video, mau ngebahas tentang seputar biaya hidup di Jepang yang sekarang meledak-ledak nih. Mungkin video ini bakalan sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang akan segera berangkat ke Jepang, biar kalian juga tahu gambaran sedikitnya tentang biaya hidup di Jepang gitu kan ya. Khususnya yang sekarang di tempat aku tinggal nih, di Miyazaki ya Jepangnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Miyazaki, kalian bisa searching sendiri di Google gitu. Miyazaki itu ada di bagian bawah, nanti aku kasih petanya ya di video. Jadi petanya tuh Jepang itu nggak gede-gede banget sih, negara Jepang itu kecil teman-teman ya. Nggak segede Indonesia, tapi hampir mirip petanya tuh kayak Indonesia gini. Yang atas tuh Hokkaido, yang paling bawah tuh Miyazaki. Nanti aku kasih petanya. Jadi di setiap daerah itu biaya hidupnya juga beragam. Beda-beda teman-teman ya, sama kayak di Indonesia. Kalau yang di kota-kota itu biaya hidupnya mahal ya, meledak-ledak gitu kan. Kayak biaya makanan, terus juga pajak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalkan di kampung-kampung, di desa-desa itu biasanya murah-murah. Kayak makanannya juga lumayan ya murah gitu. Nah aku kan di Miyazaki kan di provinsi yang paling bawah gitu ya, di kampung lah, di desa. Bukan provinsi yang kota kayak ibu kota Tokyo, Kyoto, Osaka yang gede-gede. Ibaratkan kalau Tokyo itu mungkin Jakarta. Kalau mungkin Miyazaki ini ibaratkan Papua gitu. Selalu ada sisi positif dan negatifnya. Dan tentunya UMR juga, gaji juga ya gitu teman-teman, berdasarkan prefektur juga, berdasarkan wilayah. Kalau di wilayah Tokyo, Osaka, yang sekitaran kota, itu gaji per jam tuh bisa sampai 1.000 lebih teman-teman ya. Dalam artian 1.000 yen itu mungkin kalau dirupiahin bisa sampai 100.000 lebih per jam gitu dibayarnya. Sedangkan aku di sini di Miyazaki itu nggak sampai 1.000 teman-teman. Jadi di Miyazaki itu mungkin sekitar 800 berapa gitu kan per yennya. Kalian bisa cek sendiri di Google ya. Di situ ada UMR Jepang gitu kan. Kalian nanti tinggalnya di daerah mana tuh? Di daerah Miyazaki, daerah Osaka, daerah Yamanashi, Hiroshima, Nagasaki dan lain sebagainya, itu nanti UMR-nya beda-beda, UMK-nya gitu. Jadi yang menentukan gaji kita itu besarannya tuh ya satu UMR, UMK ya. Terus juga apalagi yang ini lemburan teman-teman. Dari banyaknya lemburan yang bisa kita dapat. Dan kemudian juga potongan-potongan pajak dan juga potongan apartemen. Aku jelasin di sini ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang mereka tuh memiliki fasilitas. Jadi fasilitas kayak dia punya mes perusahaannya nih. Jadi nanti ketika ada Jisusei datang, anak magang datang, nah mereka menempatkannya di mes. Atau ada juga kayak gerbong gitu teman-teman ya, kayak apa ya namanya, truk lah gitu. Jadi gerbong itu tuh isinya tuh rumah gitu kan, kamar dan lain sebagainya yang bisa ditempatin sama Jisusei. Nah kebanyakan kalau perusahaan yang memiliki mes sendiri, memiliki apartemen sendiri, itu biayanya lebih murah. Jadi kita sebagai anak magang tuh cuma nempatin, cuma bayar gas, listrik dan lain sebagainya. Apartemennya, biaya apartemennya gratis. Itu kalau perusahaan yang kalian sekarang bekerja seperti itu ya, punya mes sendiri. Sedangkan bagi perusahaan yang sekarang aku kerja di sini gitu kan, perusahaannya tuh nggak punya mes sendiri, nggak punya apartemen sendiri. Jadi si apartemennya itu, maksudnya si perusahaan itu dia nyari apartemen lain kan, buat tempat tinggal kita. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan, Aojak gitu kan, apakah
ketika nanti kita pergi ke Jepang, terus kita harus nyari sendiri gitu apartemennya, nyari dulu tempat tinggalnya, nyari kos-kosannya. Enggak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman ketika pas datang pertama kali ke Jepang, itu kalian langsung udah ada rumahnya, udah disiapin apartemennya gitu kan. Udah disiapin, semuanya udah disiapin. Ada kulkas, ada lain sebagainya, itu kita tinggal nempatin doang. Itu mudahnya kalau anak magang ya. Tapi kalau toko Tegino ada juga yang disiapin sama perusahaan, ada juga yang harus nyari sendiri. Ini kalau toko Tegino nih bedanya kalau sama magang. Magang mah udah disiapin semuanya. Jadi kita tinggal nyiapin dan bayar. Nah terus sistem bayar apartemennya itu seperti apa? Beda-beda juga teman-teman ya. Jadi nggak sama. Ada yang istilahnya si perusahaan ini yang membayar penuh. Meskipun apartemennya bukan apartemen perusahaan ya. Si kontrakan ini bukan punya perusahaan. Ada yang perusahaan dia tuh loyal sama Jisusei, sama anak magang, jadi dibayar penuh. Jadi kita cuman bayar kayak listrik, gas, dan lain sebagainya. Kalau di aku perusahaannya ya lumayan loyal ya. Jadi masih disubsidi nih teman-teman. Yang tadinya mungkin apartemen tuh seharga misal aja ya 4 juta. 2 jutanya tuh dibayar sama perusahaan, 2 jutanya dibayar sama kita sebagai anak magang. Jadi nggak full kita bayar apartemen setiap bulan, tapi kita cuman bayar setengahnya gitu kan. Dan bayar listrik, gas, dan lain sebagainya. Nah itu juga mempengaruhi nanti penghasilan kalian, gaji kalian ketika nanti kalian bekerja di Jepang. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga terus apalagi yang membedakan istilahnya penghasilan kalian dan lain sebagainya itu lemburan. Lemburan ini juga penting ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita nggak ngelembur nih ya, gaji pokok gitu kan ya, pokok lah. Gaji pokok tuh paling kalau misalkan anak magang itu sekisaran 11 sampai 13 juta. Nah, ini terlepas dari udah dipotong pajak dan lain sebagainya ya. Dipotong pajak lah, pajak tinggal di Jepang, kemudian dipotong apartemen dan lain sebagainya gitu kan. Rata-rata tuh dari 11 sampai 13 juta teman-teman. Dan mungkin 13 juta itu jarang yang dapat ya. Kalau sekarang kan kursien juga kan turun ya. Nanti kita bahas tentang kursien juga. Aku paling sih bisa bilang di sekitaran 10 sampai 13 lah itu. Yang 13 itu udah paling oke, udah paling mungkin dapat berkah yang luar biasa ya. Entah nanti kalian tinggal di Miyazaki dimanapun, rata-rata anak magang mungkin sekitaran segitu teman-teman. Itu belum dipotong makan, belum dipotong tentang makan dan lain sebagainya. Nah nanti ada lagi yang mempengaruhi, belum selesai. Nah jadi kalau misalkan kalian nggak ngelembur, kalian bisa dapat segitu. Tapi kalau misalkan kalian lembur, 1 bulan tuh mungkin kalian bisa naik sekitar 1 sampai 3 juta tuh kalian dapat. Gitu. Tergantung nanti banyaknya lemburan kalian. Nah, kalian bisa dapat uang tambahan buat tabungan tuh ya dari sana, dari lemburan sana. Gitu. Terus apakah di setiap perusahaan itu banyak lemburannya? Ya, tentunya beda-beda musim, beda-beda musim, maksudnya tuh ada beberapa musim yang sibuk, ada beberapa musim yang kosong gitu teman-teman. Ada di satu musim itu kosong tanpa lemburan, ada yang di satu musim itu full lemburan. Bahkan setiap hari harus lembur. Jadi ya kita harus bisa ngatur, mengendalikan diri kita sendiri lah istilahnya. Kalau misalkan lagi banyak lembur ya kita syukuri lembur kita, lembur gitu. Kalau misalkan kita lagi nggak ada lembur ya kita sabar dan kita gunakan waktu kita yang nggak lembur itu, kita punya waktu luang itu kita gunakan ke hal lain gitu kan. Kalau misalkan aku kan ketika aku yang ngelembur ya aku lembur terus kalau lagi ada. Kalau lagi nggak ada ya aku nge-YouTube gitu kan. Fokus nge-post video-video di YouTube, di TikTok, di Instagram atau belajar bahasa Jepang dan lain sebagainya. Manfaatkan sebaik mungkin. Atau kalian bisa rebahan, leha-leha dan lain sebagainya itu bebas ya. Bebas. Kemudian yang bisa mempengaruhi gaji kalian juga kursien. Besaran ininya tuh kursien. Dulu itu teman-teman ya, kursien itu bisa sampai 145 rupiah per 1 yennya gitu, 145 rupiah. Jadi kalau misalkan kita punya 10.000 yen, itu misalkan 10.000 yen tuh mungkin 1 mang disebutnya ya. Kalau sekarang itu 1 mang tuh dikirim ke Indonesia jadi 1 juta. Kalau dulu mungkin bisa 1.400.000-an, 1,5 juta. Yang 10.000 yen itu kalau dulu nih waktu yennya lagi tinggi-tinggi itu bisa sampai 1,5 juta dikirim. Kalau misalkan sekarang 1 juta itu 1
maksudnya satu mang itu ya 10.000 yen itu mungkin dikirim ke Indonesia jadi 1 juta mungkin. Dan kadang-kadang 900.000 itu tuh jadi berkurang gitu kan. Makanya kondisi saat ini di Jepang itu kalau ngelihat kurs yen itu ya agak sedikit mengenaskan juga ya teman-teman ya. Apalagi mungkin senpai-senpai, senior-senior yang bekerja, yang udah pernah bekerja dulu gitu kan, udah lama bekerjanya gitu selama 5 tahun. Kalau senpai-senpai aku itu pernah ngalamin ada di mana kurs yen itu lagi tinggi-tingginya, lagi di 140, 130. Kan udah ngalamin tuh ya, bahwasanya gajinya jadi gede kan. Kalau misalkan kurs yennya gede ya jadi gaji jadi gede gitu. Kirim ke Indonesia juga jadi lebih gede. Sedangkan sekarang ngalamin kurs yen turun banget, drastis banget. Jadi tahu sendiri ya, yang biasanya oke gitu kan, pas sekarang kurs yen jadi kecil jadi ngedon kan lagi gitu kan. Gitu. Kemarin juga ya banyak yang nyesel gitu kan, nambah gini gitu kan. Terus bagaimana kita menyikapinya kan? Gimana nih cara aku buat menyikapi hal tersebut? Tentunya teman-teman ya, masalah gaji, masalah penghasilan itu tentulah namanya juga setiap naluri manusia, kita pengen dapat yang layak lah ya, dapat yang lebih besar selalu gitu kan. Manusia pasti selalu ingin dapat yang lebih besar. Nah, sedangkan di sini kita nggak bisa mengatur apa itu yang namanya kurs yen, nggak bisa kita atur. Kemudian lemburan juga nggak bisa kita atur, banyak atau enggaknya ya, ada atau enggaknya itu nggak bisa kita atur. Kemudian pajak, kemudian juga biaya listrik yang sekarang lagi mahal, biaya gas yang lagi mahal, itu juga kita nggak bisa atur. Yang bisa kita atur itu cuma satu teman-teman, biaya hidup kita, gaya hidup kita. Itu kita bisa atur sendiri, bagaimana cara kita mengolah uang itu, bagaimana cara kita menabung, bagaimana cara kita mengatur keuangan. Itu yang paling penting gitu. Jadi seberapa banyak pun penghasilan yang kita terima, kalau dalam manajemen uangnya itu kita nggak baik, nggak sehat, ya kita nggak bakalan bisa cukup gitu kan. Bener nggak sih? Kenapa gitu kan ya? Waktu dulu aku sebelum pergi ke Jepang itu penghasilan aku mungkin nggak kayak sekarang gitu kan, bahkan di bawah UMR gitu kan. Tapi cukup aja karena dulu aja manajemennya juga ya baik gitu kan. Keinginannya juga nggak terlalu banyak, kebutuhannya juga nggak terlalu banyak gitu. Nah jadi kita harus bisa memisahkan nih antara kebutuhan dan juga keinginan gitu. Jadi kita harus bisa pisahkan nih mana kebutuhan yang harus benar-benar butuh, prioritas, kemudian mana nih yang jadi keinginan, yang ini bisa kita cancel keinginan ini. Kayak contoh, misalkan kita punya keinginan pengen punya sepatu yang mahal, baju-baju yang mahal, branded dan lain sebagainya, yang bisa kita cancel. Kalau kita nggak beli itu, kita nggak mati gitu kan. Beda kalau misalkan makan. Kalau kita nggak makan, kita bisa mati ya kan. Kita bisa kelaparan, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa dapat uang. Kalau baju, mungkin dengan baju seperti ini yang masih compang-camping kayak gini, kita masih bisa pakai. Jadi hal-hal yang nggak harus dibeli saat itu, kita sampingkan dulu kayak gitu. Dan juga kita jangan terlalu menekankan di tabungan itu. Kita harus benar-benar nabung gitu kan ya. Nanti kalau kita fokusnya kayak harus nabung dapat segini, nanti kita jadi pelit ke diri kita sendiri. Pelit nanti sama diri kita sendiri, sama keluarga juga pelit, sama yang lain-lain juga pelit. Kayak gitu. Dalam artian apa? Kalau kita udah pelit sama diri kita sendiri, nanti ujung-ujungnya ketika duit itu dipaksa, ditarik paksa, contoh misalkan harus bayar buat sekolah adik lah, sekolah kakak kalian lah, atau apa, atau diambil paksa kalau misalkan keluarga sakit atau apa gitu kan ya, itu kalian rasanya tuh kayak bener-bener menyerah lah, kayak udah capek-capek nabung tiba-tiba habis gitu kan. Nah jadi jangan menaruh uang itu di hati kalian, taruh aja di kantong kalian. Maksud aku tuh dalam artian jangan terlalu fokus nabung. Jadi fokusnya adalah memenuhi kebutuhan hidup kita, hidup keluarga kita penuhi. Tabungan mah istilahnya simpanan, cadangan, kalau besok itu kita nggak ada uang, gitu doang. Jadi aku tuh selalu nabung tuh buat cadangan, buat simpenan, kalau besok-besok kita butuh uang, kalau besok-besok kita nggak bisa makan. Kayak gitu.
butuh uang besar. Jadi jangan diprioritaskan, wah nabung biar punya rumah, wah nabung biar punya mobil. Semua juga pasti ada keinginan seperti itu, tapi jangan dijadikan itu sebagai prioritas. Karena apa? Karena nanti ngeganggu ke kesehatan mental kita, ya ke dalam apa ya istilahnya, nggak baik lah ke kesehatan mental kita. Apalagi ketika kita nanti bekerja di Jepang, kita nggak ada siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa, kita harus bisa menjaga kesehatan fisik dan mental kita ya secara ini, kayak gitu teman-teman. Nanti mah kalau menurut aku, kalau misalkan kita udah bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, kebutuhan keluarga kita, nabung mana jadi lancar gitu. Jadi lancar, meskipun sedikit, nabung mah ada gitu. Jadi nggak harus ada target harus berapa-berapa. Kayak gitu teman-teman. Dan juga kita harus mulai belajar bagaimana itu caranya menambah penghasilan di Jepang. Sebenarnya ini bisa juga kalian lakukan untuk menambah penghasilan di Jepang ya. Dan udah aku buktikan gitu kan. Aku jadi sekarang nggak cuman ada istilahnya satu penghasilan dari Jepang, tapi ada 2-3 penghasilan. Seperti yang udah aku jelaskan di sebelumnya,